nanti mungkin kita berikan kesempatan Bayu. Betul, tapi sebelumnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan yang akan menyampaikan informasi Posko Cemara ya, bagaimana persiapan, bagaimana juga dukungan dari para pendukung di sana untuk mengantarkan para paslon ini ke gedung KPU. Silakan, Duhan. Ya, Bayu dan juga pemirsa, beberapa jam lagi menuju ke debat perdana Capres-Cawapres menuju pemilu 2024. Tentunya ini animonya sangat tinggi, namun karena tempat yang terbatas sendiri dari KPU yang hanya berjumlah 800 orang di tiap masing-masing paslon, ini hanya diizinkan untuk membawa 75 orang pendukung. Lalu ini ditunjuklah atau dibuatlah beberapa titik untuk nonton bareng. Ini salah satunya di Media Center tim pemenang nasional Ganjar Mahfud. Nah, kalau dari segi tempat sendiri, Bayu, Putri, dan juga pemirsa, ini sudah sangat siap. Ada 2 layar besar atau TV LED yang sudah dipersiapkan. Saya tidak akan banyak membahas mengenai tempat yang sudah sangat siap ini sepertinya. Namun, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Jubir TPN Ganjar Mahfud, Bane Raja Manalo. Sore, Bang. Sore. Gimana? Bang Bade, ini kalau kita berbicara mengenai materi nih, hari ini kan demokrasi, hukum, HAM, dan beberapa poin-poin materi lainnya. Nah, apakah ini menguntungkan untuk Ganjar Mahfud atau justru ini akan menyulitkan? Seperti apa dengan materi ini? Ini pasti materi yang sangat menguntungkan bagi Ganjar dan Mahfud. Penjelasannya simpel. Ganjar, Pak Mahfud adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang yang Anda sebutkan tadi, yang kamu sebutkan tadi. Nah, misalnya kalau kita bicara soal demokrasi, lalu bicara soal hukum, bicara soal tata kelola pemerintahan, ujungnya ini semua kan adalah bagaimana membuat dan menghadirkan pemerintahan yang hadir untuk melayani publik, lalu bagaimana pemerintah yang hadir juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi muara atau hulu dari semua persoalan sekarang adalah soal korupsi. Bayangkan dalam sebuah studi mengatakan bahwa korupsi itu menghilangkan uang rakyat sekitar 200 triliun. Nah, inilah yang akan menjadi komitmen Ganjar dan Mahfud. Bayangkan 200 triliun ini kalau menjadi lapangan pekerjaan. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan, yang bisa diciptakan dengan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud. 200 triliun itu akan menghadirkan 60.000 fasilitas kesehatan, bisa kalau dirupiahkan gitu kan. Nah, bayangkan bagaimana Pak Ganjar kemarin bertemu dengan seorang bapak pendeta yang ada di Papua, dan dia hanya meminta, Pak Ganjar, kalau nanti Pak Ganjar jadi presiden, ingat kami, lalu buat di sini fasilitas kesehatan. Saya pendeta, tapi bertindak sebagai bidan ketika ada orang yang lahiran. Nah, inilah komitmen yang disebutkan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, bahwa mereka memerintah, korupsi ini langsung hilang, satset, gerak cepat, korupsinya lenyap, dan hadir fasilitas kesehatan. Dan bayangkan juga ketika bicara soal mau menghadirkan ekonomi, lapangan pekerjaan, kesehatan yang lebih baik, maka pendidikan juga harus lebih baik. Dan uang yang 200 triliun yang saya sebutkan tadi, kalau itu dibayarkan untuk membiayai sekolah, ada berapa puluh ribu siswa yang bisa bersekolah dengan gratis, dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Jadi ujung dari semua yang kita bahas ini, ketika bicara demokrasi, ketika bicara soal penegakan hukum, ketika kita bicara soal tata kelola pemerintahan yang baik, adalah menghadirkan pelayanan bagi rakyat untuk mereka rasakan ada hadir pemerintah, lalu mereka bisa rasakan fasilitas kesehatan yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dan hari ini persoalan ini sangat terasa di masyarakat. Bagaimana kemudian banyak mungkin segenerasimu yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Ya, kalau bro kan beruntung nih. Ya, betul. TV One beruntung dapat gaji yang pasti gitu ya. Tapi teman-teman ada banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, dan itu yang ujung dari sebuah tata kelola pemerintahan yang demokratis berbasis HAM, dan juga kita bicara soal pemberantasan korupsi adalah masyarakat yang lebih sejahtera. Dan saya meyakini bahwa Ganjar Mahfud adalah pribadi yang paling cocok untuk ini. Kalau melihat track record seorang Ganjar, semua orang bisa baca bagaimana kemudian memberantas korupsi begitu beliau dilantik sebagai gubernur. Gebrakannya yang pertama apa? Menghilangkan pungli dari jembatan timbang. Lalu kemudian bagaimana reaksi beliau ketika ada fasilitas kesehatan berupa puskesmas yang dikorup. Nah, itu langsung gerakannya cepat, satset, selesai semua. Pokoknya hadir pemerintahan yang bersih, lalu pelayanan publik yang oke. Itu inti dari pemerintahan. Kita mau bahas demokrasi, kita mau bahas penegakan hukum, kalau tidak ada, bahaya. Baik, terima kasih
Bang Bane. Ya, itu dia memang kesiapan dari Ganjar dan Mahfud mengenai materi yang akan dibahas: demokrasi, hukum, HAM, dan juga pemberantasan korupsi, yang mana juga tadi telah disebutkan 280 miliar atau 280 triliun ini yang dikorupsi ini dapat dikonversi menjadi lahan pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan juga pelayanan-pelayanan lain untuk masyarakat. Untuk sementara itu, Bayu dan juga Putri. Baik, terima kasih Zinedine Duhan atas laporannya. Nah, mengenai tema debat malam hari ini, pemerintahan, hukum, HAM, penguatan demokrasi, itu adalah menjadi isu yang penting yang harus dijawab oleh para paslon ketika nanti akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Tapi selain isu-isu tersebut, para paslon juga sudah menelurkan kebijakan-kebijakan unggulan mereka. Apa yang akan mereka tawarkan kepada para konstituen. Kita akan membedah satu persatu dari mulai pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Salah satu program unggulannya adalah KPR untuk semua. Pasangan ini membuat sebuah kebijakan untuk menjawab sulitnya mendapatkan permukiman hingga saat ini. Ya, baik, dan berikutnya kita juga akan lihat apa yang menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan oleh pasangan nomor 02 ini, yaitu memberikan masyarakat makan siang dan juga susu gratis, kemudian juga mengenai anggaran, disediakan anggaran senilai 400 triliun per tahun. Itu dia. Lalu bagaimana dengan program unggulan pasangan nomor urut 3? Pasangan nomor urut 3 ini mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan janji 1 keluarga miskin, 1 sarjana, dengan anggaran yang sudah dihitung sebesar 200 triliun rupiah per tahun. Itu tadi program-program unggulan dari paslon 1, 2, dan juga 3. Baik, Bayu dan juga pemirsa, kita sudah dengarkan tadi apa yang menjadi pertanyaan concern dari salah satu panelis kita, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada 3 juru bicara dari masing-masing pasangan calon untuk bisa memberikan jawaban apa yang menjadi resep mereka untuk bisa mengatasi permasalahan terkait dengan indeks persepsi korupsi yang juga semakin memburuk di tanah air dan juga indeks demokrasi. Sesaat lagi.